Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Femri Resdivianti dan rekan saya, Syifa Nadila. Kami perwakilan dari Universitas 11 Maret akan mempresentasikan paper kami yang berjudul Pengaruh Ketimpangan Gender Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Negara Anggota ASEAN pada tahun 2015 sampai 2019. ASEAN merupakan kawasan dengan ekonomi paling dinamis di dunia. Namun dewasa ini ASEAN masih mengalami permasalahan dalam bidang pertumbuhan ekonomi. Salah satu yang menjadi penyebabnya adalah ketimpangan gender yang terjadi sehingga penyerapan kesempatan kerja antara perempuan dan laki-laki menjadi tidak maksimal. Permasalahan ini yang kemudian menarik penulis untuk menelaah lebih lanjut mengenai permasalahan gender dalam dunia kerja yang dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi di negara-negara anggota ASEAN. Kedepannya, dengan menganalisis urgensi yang ada, kami dapat merekomendasikan kebijakan yang dapat dibuat untuk meminimalisir permasalahan ini di masa yang akan datang. Atas dasar tersebut, maka penelitian ini bermaksud menelaah bagaimana pengaruh ketimpangan gender terhadap pertumbuhan ekonomi negara anggota ASEAN pada tahun 2015 sampai 2019. Adapun tujuan dari penelitian kami untuk mengetahui akar permasalahan ketimpangan gender, kondisi ketimpangan gender di ASEAN, serta pengaruh ketimpangan gender di dunia kerja dalam mempengaruhi pertumbuhan ekonomi di ASEAN. Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat bagi peneliti dan para pembaca sehingga dapat menambah pengetahuan terkait pengaruh ketimpangan gender terhadap pembangunan maupun pertumbuhan ekonomi negara anggota ASEAN, serta mengetahui perkembangan dan perbedaan ketimpangan gender yang terjadi di negara-negara ASEAN. Selain itu, penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi pemerintah negara anggota ASEAN sebagai bahan evaluasi untuk peningkatan kesetaraan gender serta menuntaskan permasalahan yang terjadi pada pekerja perempuan pada saat ini maupun yang akan datang. Selanjutnya, untuk landasan konseptual pertama kami yaitu konsep gender. Menurut WHO, gender adalah seperangkat peran, perilaku, kegiatan, dan atribut yang dianggap layak bagi laki-laki dan perempuan. Peran dan hubungan gender dapat sangat beragam antara masyarakat yang satu dengan yang lainnya, serta berkembang dari interaksi yang terjadi. Seperti halnya dengan ras, suku maupun kelas, gender merupakan kategori sosial yang paling menentukan kesempatan hidup dan peran serta seseorang dalam masyarakat dan ekonomi. Dalam mengukur keberhasilan pembangunan suatu negara dari perspektif gender, UNDP menyusun tolak ukur berupa Gender Development Index dan Gender Empowerment Measure. Gender Development Index berfokus pada pencapaian kaum perempuan dalam angka harapan hidup, pendidikan, dan pendapatan per kapita. Sedangkan Gender Empowerment Measure lebih berfokus pada pencapaian perempuan di lingkup sosial, ekonomi, dan politik. Pada prinsipnya, bahwa kesetaraan gender merupakan anggapan terhadap semua orang pada kedudukan yang sama dan sejajar, baik itu laki-laki maupun perempuan. Landasan konseptual yang kedua yaitu konsep pembangunan gender. Konsep pembangunan gender merupakan suatu pendekatan pembangunan yang memperhatikan dan mempersoalkan perbedaan peran dan kesenjangan relasi antara perempuan dan laki-laki dalam merumuskan pembangunan yang responsif gender. Program pembangunan gender ini juga masuk ke dalam poin kelima Sustainable Development Goals yang berfokus pada kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan. Penilaian perkembangan pembangunan gender juga dilakukan oleh World Economic Forum menggunakan 4 dimensi tematik, yaitu kesempatan dan partisipasi ekonomi, pendidikan, pemberdayaan politik, serta kesehatan dan kemampuan bertahan hidup. Landasan konseptual yang ketiga yaitu konsep pembangunan ekonomi. Pembangunan ekonomi secara umum dapat dipahami sebagai kegiatan yang dilakukan oleh negara dalam membentuk struktur ekonomi dan taraf hidup masyarakatnya secara dinamis dan berkelanjutan. Sebelum memasuki inti pembahasan, kami akan terlebih dulu menjelaskan akar masalah dari ketimpangan gender itu sendiri. Berdasarkan data serta analisis yang kami lakukan, ketimpangan gender merupakan suatu peristiwa yang telah terjadi sejak dulu. Ketimpangan ini kemudian menempatkan perempuan pada posisi yang tidak diuntungkan.
Seiring dengan perkembangan zaman, ketimpangan gender bertransformasi memasuki sektor-sektor publik. Di antaranya adalah dalam bidang pekerjaan. Adapun ketimpangan gender dalam dunia kerja terbagi menjadi 2 poin, yaitu sosial budaya dan institusional. Secara kultur atau sosial, budaya patriarki yang masih kental di Indonesia membuat perempuan dituntut untuk diam di rumah dan mengasuh anak. Hal ini membuat kesempatan perempuan untuk mendapatkan pendidikan yang lebih tinggi menjadi sangat terbatas, sehingga berdampak pada aspek institusional seperti batasan tingkat pendidikan, pengalaman kerja, dan stigma di dunia kerja. Terlepas dari reputasi negara-negara di ASEAN yang dijalankan oleh laki-laki, Filipina dan Singapura memiliki indikator yang mengesankan tentang kesetaraan gender. Namun, ketika mempertimbangkan ASEAN secara keseluruhan, maka kesetaraan gender masih jauh dari sempurna. Menurut Global Gender Report World Economic Forum, Indonesia berada di peringkat 85 dari 153 negara dalam peringkat kesenjangan gender global. Filipina berada di peringkat 16 yang menjadikan negara ini yang terbaik di ASEAN. Sedangkan Myanmar berada di peringkat terendah yaitu peringkat 114. Melihat kondisi ketimpangan gender di negara-negara ASEAN juga dapat dilihat melalui indeks ketimpangan gender. Menurut laporan Human Development Report UNDP, bahwa Gender Inequality Index Indonesia termasuk yang tertinggi di ASEAN, di mana tercatat di angka 0,453 poin, yang mana angka tersebut berada di atas rata-rata negara ASEAN sebesar 0,356 poin. Indonesia juga berada di peringkat keempat tertinggi setelah Kamboja, Laos, dan Myanmar. Filipina memiliki peringkat yang mengesankan dalam hal kesetaraan gender di antara negara-negara anggota ASEAN karena berhasil meningkatkan kesetaraan upah bagi laki-laki dan perempuan, meningkatkan pencapaian pendidikan perempuan, dan secara signifikan meningkatkan pemberdayaan politik perempuan. Walaupun demikian, ketimpangan gender di Filipina masih terjadi seperti tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan dan keselamatan bagi perempuan. Partisipasi angkatan kerja perempuan di Filipina hanya 46% dan merupakan yang terendah di Asia Tenggara. Sementara itu, Singapura menempati urutan nomor 1 di Asia Pasifik sebagai tempat tinggal teraman bagi perempuan. Seiring dengan indikator ekonomi yang mengesankan, faktor lain yang berkontribusi terhadap peringkat Singapura terbukti di lembaganya diperkuat oleh undang-undang yang melindungi perempuan. Walaupun begitu, Singapura masih memiliki kesenjangan gender yang luas yang diukur dari jumlah legislator, pejabat senior, dan manajer pria dan wanita, yang mana terlihat dari rendahnya peringkat Singapura untuk pemberdayaan politik perempuan yang berada di peringkat 101 dari 144 negara. Di ASEAN, tingkat partisipasi angkatan kerja saat ini 23%, lebih rendah untuk wanita dibandingkan pria. Tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan di negara-negara anggota ASEAN adalah 2-31% lebih tinggi dari rata-rata global, dan kesenjangan gender regional sedikit lebih kecil dari rata-rata global sebesar 27%. Walaupun demikian, kesenjangan gender tetap cukup signifikan. Membekali perempuan dengan keterampilan teknologi informasi dan komunikasi untuk berpartisipasi dalam angkatan kerja masa depan dapat memberdayakan secara ekonomi lebih dari 20 juta perempuan dan mempercepat pertumbuhan ekonomi. Sehingga memperlengkapi perempuan untuk masuk dan tetap dalam angkatan kerja dapat meningkatkan daya penghasilan mereka sekaligus memberdayakan mereka secara ekonomi. Menurut rata-rata nilai Gender Inequality Index, angka ketimpangan gender di kawasan ASEAN, yakni Kamboja, Indonesia, Laos, Malaysia, Filipina, Singapura, Thailand, dan Vietnam lebih besar dibandingkan rata-rata GII dunia. Salah satu penyebabnya adalah ketimpangan gender dalam bidang pekerjaan. Perempuan yang memiliki akses terbatas dalam dunia pendidikan secara mudah memiliki akses minim dalam dunia kerja profesional. Kemudian, secara tidak langsung pengaruhnya dapat dirasakan dalam segi pertumbuhan ekonomi. Dapat dibuktikan berdasarkan data, mayoritas pertumbuhan ekonomi di negara ASEAN selama 2015 hingga 2019 ditopang oleh 3 negara, yakni Vietnam, Filipina, dan Indonesia.
Menurut Asian Development Bank, pertumbuhan ekonomi Singapura hanya 0,7% karena dipengaruhi oleh penurunan siklus elektronik global, permintaan global yang melemah, dan ketegangan perdagangan antara Amerika Serikat dan Cina, sehingga membuat sektor manufaktur dan perdagangan menjadi melemah. Sedangkan Indonesia tetap menunjukkan perkembangan yang positif, yang mana pertumbuhan ekonomi Indonesia sebanyak 5,2%. Pertumbuhan ekonomi Vietnam, Filipina, Indonesia yang tinggi menunjukkan bahwa peran kesetaraan gender memiliki pengaruh pada pertumbuhan perekonomian suatu negara. Akhir kata, kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa ketimpangan gender mempunyai pengaruh besar dalam pertumbuhan ekonomi suatu negara. Apabila perempuan dan laki-laki mempunyai akses yang sama dalam berbagai aspek, maka hampir dapat dipastikan hasil yang didapat mempunyai pengaruh positif. Berdasarkan paparan data yang telah kami sampaikan, adapun rekomendasi yang akan kami berikan, yaitu pertama, perlu adanya kebijakan yang mendukung kesetaraan gender di negara ASEAN, baik dalam bidang pendidikan, kesehatan, politik, maupun ketenagakerjaan, sehingga dapat menciptakan keterampilan kerja lulusannya sehingga tingkat partisipasi kerja perempuan dapat berperan positif dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Kedua, program pembangunan dalam rangka peningkatan pertumbuhan ekonomi di antara negara ASEAN perlu memperhatikan karakteristik dan efek lintas negara. Hal ini dikarenakan masing-masing negara mempunyai karakteristik dan sosial budaya yang berbeda-beda sehingga dapat mempengaruhi pembangunan gender dan pertumbuhan ekonomi negara. Demikian presentasi dari kami, semoga bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.